Dan kini terlihat Li pun gogoleran rebahan di kasurnya. Ia merasa bahwa seluruh otot dan pinggulnya nyeri. Beruntung dengan minum Oskadon SP dan baluran air liur dari Teok di sekujur tubuhnya dapat mengurangi rasa nyerinya. Ia tidak menyangka jika ada latihan yang lebih melelahkan daripada latihan yang diberi oleh Rendop. Andai saja air liur Teok itu juga bisa mengembalikan harga dirinya sebagai manusia yang telah hilang akibat latihan berlari 4 kaki. Walaupun tubuh Li lelah letih lesuh akibat latihan tersebut, Li bukanlah orang yang melupakan kebaikan begitu saja. Ia teringat dengan para makhluk bis yang tidak memakai rempah-rempah untuk memasak. Menurutnya, memakan daging tanpa diolah dan dibumbui terlebih dahulu itu adalah sebuah penghinaan. Randop setidaknya tahu sedikit tentang rempah-rempah, tetapi makhluk bis tidak sama sekali, sehingga Li pun akan memberikan saus dan rempah-rempah kepada makhluk bis. Akan tetapi itu akan sangat merepotkan jika bahannya habis. Akan lebih baik rasanya jika para makhluk bis itu dapat menemukan rempah-rempah di dunia mereka sendiri. Dan seketika Li pun teringat dengan Rendop dan ia akan pergi ke desanya Rendop untuk meminta rempah-rempah. Dan ya, kini Li pun sudah berada di desa Rendop. Ia pun langsung disambut oleh para pasukan layaknya seorang bangsawan. Li pun tak mengira kalau akan disambut seperti ini. Padahal sebelumnya Rendop sudah mengatakan bahwa dirinya adalah seorang kesatria. Tapi Li masih tetap tidak mempercayainya. Ia sedikit menyayangkan, padahal sudah kenal lama dengan Rendop. Tapi Li baru pertama kali ke desanya, malah terlebih dahulu pergi ke desa makhluk bis. Tapi karena Li sudah berada di sini sekarang, Rendop akan memperlakukan Li dengan baik. Tidak hanya itu saja kejutan bagi Li, di ujung barisan sudah ada sosok pria tua yang membawa tongkat serta mengenakan jubah. Li mengira kalau sosok itu adalah seorang mage. Rendop pun memperkenalkan pria tua itu pada Li. Ia bernama Tuan Romen. Tuan Romen pun memberi ucapan selamat datang di wilayah Robentus pada Li, dan ia akan menyalakan kembang api untuk menyambut kedatangan Li, yang itu tentu membuat Li sangat terkesan. Ya, Tuan Romen pun langsung mengeluarkan aksinya. Terlihat api keluar dari tongkatnya. Dikira bakal luar biasa, ternyata cuman kayak gitu doang. Bagusan kembang api yang dibeli pasar malam ini mah. Tentulah hal ini membuat Tuan Romen sedikit kecewa, karena ia langsung kelelahan kehabisan tenaga setelah mengeluarkan sihir itu. Akan tetapi reaksi Li biasa aja. Sesuai informasi dari Rendop, kalau Li bukan orang biasa yang sudah sering melihat keajaiban dunia. Namun sebelum berkeliling desa ini, Li terlebih dahulu diharuskan untuk berganti pakaian seperti yang digunakan warga desa pada umumnya agar tidak terlihat mencolok. Rando pun membawa Li ke pasar di desa tersebut untuk mencari rempah-rempah, dan ia membebaskan Li untuk berkeliling, sedangkan ia akan pergi dan kembali nanti karena di malam hari akan ada pesta penyambutan bagi Li. Ya, Li pun berjalan-jalan di pasar. Ia tertarik ke sebuah sayuran yang berwarna merah. Sayuran itu nampak seperti peperoncino, tetapi sedikit wangi herbal. Dan tiba-tiba Tuan Romen pun muncul dan memberitahukan kalau itu adalah buah atau sayuran yang bernama lamae yang biasa digunakan dalam rebusan air. Ternyata selama berkeliling di pasar ini, Tuan Romen akan menemani Li atas perintah Rendop. Tuan Romen pun langsung meminta kepada si pedagang untuk membungkuskan lamae yang banyak. Awalnya Li menolak, namun ketika mendapat barangnya, reaksi Li begitu berbinar-binar, dan ini membuat Tuan Romen keheranan. Reaksi Li lebih bagus ketimbang saat dirinya menunjukkan sebuah sihir. Singkatnya, Li pun sudah membeli banyak rempah-rempah ditraktir oleh Tuan Romen. Sebagai imbalan, Li pun menawarkan sebuah chief pancake atau martabak telur yang sudah ia buat sebagai cemilan. Walaupun Tuan Romen awalnya enggan untuk mencicipinya karena sudah emam 4 hari yang lalu, akhirnya ia pun tergoda untuk mencobanya.
Dan ketika ia memakannya, sungguh betapa tercengangnya ia merasakan roti tipis yang dicampur sayuran serta lembut juga kenyal dan mudah dikunyah untuk seumuran pria tua seperti dirinya yang tadinya hanya ingin mencicipi saja. Tuan Roman pun malah dedeyun dan Li pun memberikan semua chief pancake itu padanya. Sambil lolodok itulah, Li pun penasaran mengapa Tuan Roman mau menemaninya jalan-jalan di pasar. Apakah karena ada copet atau pencuri? Bukan itu yang Tuan Roman maksudkan. Karena Li berjalan-jalan membawa serigala putih. Serigala putih adalah makhluk sakral yang muncul dalam cerita rakyat, tetapi tidak bagi beberapa orang yang mempercayai dewa. Dan tiba-tiba Teok pun mengeram. Ternyata ia mengeram karena kemunculan beberapa orang yang menghampiri mereka. Salah satu pria yang kemungkinan adalah ketua kelompok ini pun menyapa Tuan Roman, yang ternyata pria itu merupakan seorang bishop bernama Baharam, yang tentu itu membuat Li pun terkejut karena bishop adalah pangkat tertinggi di kuil. Ya, maksud dan tujuan ia kemari adalah untuk mengobrol dengan Li, yang tentu itu membuat Teok pun mengeram semakin ganas sehingga Li pun memeganginya. Li yang merasakan tekanan ini pun membandingkan dengan saat dirinya berada di situasi yang sama saat berada di desa Bis. Akan tetapi waktu itu ia merasakan rasa benci itu tertuju padanya sehingga ia tidak khawatir. Tetapi kali ini orang-orang ini merasa waspada pada Teok. Jika kau punya waktu, aku ingin kau ke kuil bersama kami. Kami sama sekali tidak berniat untuk melukaimu. Tenang saja, kami ada urusan dengan serigala putih itu. Hei Bishop Baharam, orang ini adalah teman dekat Tuan Randop, dan aku orang yang ditunjuk untuk menemaninya keliling kota. Tapi tiba-tiba kau ingin membawanya ke tempat lain. Bukankah kau seharusnya meminta izin padaku terlebih dahulu? Ujar Tuan Roman sembari mengeluarkan sihir dari tongkatnya. Tentulah tindakan itu menyulut emosi si Bishop. Akan tetapi pelayan yang di belakangnya pun memberitahunya bahwa orang yang membawa serigala putih itu adalah orang yang Tuan Randop bawa ke upacara pagi ini. Jadi akan sangat rumit urusannya jika melakukan tindakan yang semena-mena terhadap orang tersebut. Ya, pada akhirnya si Bishop pun memilih untuk pergi. Dan inilah mengapa Tuan Roman diminta untuk menemani Li, karena bara bahaya itu bukan datang dari pencopet atau pencuri, melainkan dari sosok yang anti dengan toleransi kepercayaan. Walah. Li pun berterima kasih pada Tuan Roman, sampai-sampai Tuan Roman mengeluarkan sihir untuk mengusir mereka. Terlebih kembang api kecil tadi membuat Tuan Roman kelelahan. Lebih baik jangan terlalu memaksakan diri dan beristirahat saja. Hal ini membuat Tuan Roman sedikit terkejut. Kalau Li tidak takut sama sekali terhadap ancaman yang ada di depannya. Ia pun menjelaskan kalau sihir kembang api tadi membuatnya kelelahan dikarenakan butuh teknik khusus supaya bisa melakukannya dengan benar. Ada lebih dari 20 formula dalam rapalan sihir itu. Berdasarkan buku zaman bahula, seorang Great Mage bernama Chris Viola yang juga merupakan penulis kedua, formula ke-15 adalah formula mahakaryanya. Saat pertama kali ditemukan, para mage sangat senang. Ya, benar, para mage sangat senang, tapi tidak dengan Li. Telinganya mengeluarkan cairan merah akibat mendengarkan penjelasan tentang formula selama 3 jam hingga malam pun poek. Kini Li sudah berada di kediaman Randop beserta dengan para prajuritnya. Ia pun akhirnya bertemu dengan istri Randop yang menjadi chef pada pesta kali ini. Ia bernama Jennifer, ini parasnya. Dan juga ada anaknya yang masih bocil bernama Henna yang nampaknya enggan makan karena ingin bermain dengan Teok. Layaknya seorang ayah, Randop pun melobinya untuk makan terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa main dengan Teok sambil memberinya makanan. Sementara Teok seperti biasa malah mencuri makanan yang tersedia di meja. Sampai-sampai para prajurit pun ngamuk dibuatnya. Sedangkan Li santuy aja tuh minum segalon bir. Namun ia terkejut dengan rasa ale atau bir keras. Rasanya yang berat dan kurang menyegarkan. Akhirnya ia mengerti mengapa Randolph selalu meminta bir darinya.
dan juga melihat daging yang dihidangkan oleh Jennifer membuat Lee keheranan yang sepertinya Jennifer langsung memotongnya setelah baru dikeluarkan dari oven yang mirip dengan rotisserie Turkish, mesin untuk panggang ayam secara merata. Lee pun mencoba memakannya dan rasanya itu ada sedikit rasa herbal seperti memakai daun kemangi, tapi yang pasti itu bukan, sehingga ia pun menanyakan pada Randolph tentang bumbu daging ini. Randolph pun mengungkapkan jikalau istrinya memang pandai memasak dan daging itu dibumbui dengan usilia, barang impor harganya mahal dan tidak banyak pedagang yang menjualnya. Yang itu tentu membuat Lee pun tercengang. Ia mempunyai rempah usilia itu, tapi ia kira bisa menemukan di hutan secara alami. Namun ternyata untuk penelitiannya kali ini, ia harus membeli dengan harga yang mahal. Beruntung Tuan Roman mentraktirnya. Sepertinya ia tidak bisa terus-terusan memberi rempah-rempah pada makhluk bis. Randolph pun mengerti apa yang menjadi kekhawatiran bagi Lee. Terlebih sudah 100 tahun lebih sejak terakhir kali bertukar barang dengan para makhluk bis berhenti, dan mungkin ini bisa menjadi kesempatan bagus jika Lee membuka kembali metode perdagangan antara manusia dan makhluk bis, dan Randolph akan mendiskusikan terlebih dahulu hal ini dengan pemimpin wilayah. Dan kabar tak mengenakan pun muncul, di mana Jennifer kehabisan alkohol untuk abok malam ini. Tadinya Randolph akan pergi membelinya, namun tiba-tiba Lee pun mengeluarkan alkohol miliknya, dan seketika para prajurit pun pertama kalinya merasakan alkohol yang begitu nikmat, rasa yang sederhana dan terasa sangat bersih. Tak berhenti di situ saja, Lee akan menunjukkan pada mereka cara menikmati bir lebih nikmat lagi, yang tentu ini tidak boleh ditiru karena haram. Ya, Lee pun menaruh galon di meja dan siap membuka botol soju. Minuman pertama ini disebut dengan somaek, koktail bir Korea campuran soju dan bir. Takaran setiap orang berbeda-beda, tapi sekarang Lee akan menggunakan takaran standar pada umumnya. Lee pun mencampurkan soju dan bir ke dalam gelas galon tadi. Dengan sedikit atraksi memutar-mutar tongkat dan langsung mengocok-ngocoknya sekencang mungkin tidak sampai cerot, dan inilah hasilnya. Tentulah semua orang pun dibuat terpukau dengan skill yang dipertontonkan Lee. Orang-orang pun sedikit iri dengan Lee yang tahu cara untuk menikmati hidup. Ya, Lee pun merasa bersyukur saat itu Yun Sop mengajarinya cara abok dan menyajikannya dengan baik dan benar jika abok saat sedang berkumpul dengan rekan-rekan. Ya, para prajurit pun begitu menikmati minuman yang sudah Lee buat. Bahkan mereka meminta refill, tapi Lee tidak memberikan minuman yang sama karena minuman selanjutnya adalah mid rasio. Dan di malam itu seluruh prajurit, Tuan Roman dan Randolph tepar ngajongkeng tak kuasa menahan nikmatnya abok malam itu. Ya, lebih baik itulah daripada ngerusuh di jalan bawah sajam, apalagi sampai memukuli dan merampok tukang padang gara-gara tidak ada kuah di rendangnya. Itu sangat unfaedah. Dan dengan itu Lee dinobatkan sebagai orang pertama yang berhasil mengalahkan seluruh Ordo Robentus Knight dengan makanan.